ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Ya ampun mas kan dapil sini. Halo. Mendingan turun deh mas. Mendingan lihat deh langsung deh. Saya daripada mas berwacana. Nah gini deh mas. Ini kan ada yang mau masuk lagi 30, kita bagi 2 aja deh mas. Ayo loh. Mas, 15 ya 15. Yang 15 dengan cara mas, yang 15 kita lanjutkan dengan cara kita dibina di barak militer. Yuk, Om Jen tantangin. Waduh, Farel ditantang. Iya. Daripada kebanyakan wacana, ini ada yang masuk nih yang baru 30 nih, baru daftar. Kita bagi 2 aja. Lebok. Urus. Anda punya cara, punya strategi, punya wacana, yuk jalanin. 15 orang doang. Oh, saya ratusan orang. Udah bener sih, kata gue mah Farel main sinetron aja sih, ngapain sih? Saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Ada nggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi? Buktinya kemarin saya baca di berita-berita itu mereka bangun jam 4 pagi karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar hak asasi manusia. Nah, untuk itulah kami mengadukan beliau ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia supaya kebijakan ini dihentikan. Norak asli, norak. Bapak kamu namanya siapa? Masya Allah, ini anak bintang. Apa tadi namanya yang laporin tadi? Suruh nonton nih videonya. Pakai gedek gue. Terhadap Deddy Mulyadi yang dilaporkan ke Komnas HAM. Presiden Prabowo Subianto ini mau komitmen terhadap statementnya berkaitan dengan apa? Efisiensi, taat atau momen yang tepat berkaitan dengan ada pembubaran Komnas HAM. Biar apa? Biar tidak membebani uang negara. Kenapa saya merekomendasikan Komnas HAM dibubarkan? Karena saat ini sudah ada kementerian khusus. Waduh, Komnas HAM minta dibubarin. Iya juga sih, bubarin aja udah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa aku yang budiman, yang cantik, yang cetar, membahana. Iya. Kok membahana sekarang nggak bahenol bang? Iya, membahana sekarang ya. Oke, kalau kemarin kalian mungkin masih ingat ada sebuah video di mana Abang Farel ya mengomentari sebuah kebijakan Deddy Mulyadi. Kali ini dia langsung disemprot. Diborbardir ya sama siapa? Sama Om Jen ya, selaku bupati dari Jabar. Nah, daripada banyak omong, mendingan langsung ayo turun ke lapangan. Ngapain kebanyakan teori? Lebok sih. Udah bener main sinetron, ngapain sih? Maaf ya guys ya. Ada sebuah lembaga pendidikan Indonesia ya, mendampingi orang tua murid akan melaporkan Deddy Mulyadi ke Komnas katanya. Ini orang ngesamet apa sih? Pokoknya semuanya bakal gue jadiin satu dan gue persembahkan untuk kalian semuanya. Langsung aja kita gas, kita menuju TKPN. Play. Ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Ya ampun mas kan dapil sini. Halo. Mendingan turun deh mas. Mendingan lihat deh langsung deh. Saya daripada mas berwacana. Nah yang mas maksud tuh yang pro kontra, kekhawatiran tuh orang tua yang mana mas? Kasih tahu. Ditipin semua seneng, ditipin di sini. Nah gini deh mas. Ini kan ada yang mau masuk lagi 30, kita bagi 2 aja deh mas. Ayo loh. Mas, 15 ya 15. Yang 15 dengan cara mas, yang 15 kita lanjutkan dengan cara kita dibina di barak militer. Yuk, Om Jen tantangin. Waduh. Lebih baik action mas daripada terus kita bikin wacana. Lebok. Udah bener sih, kata gue mah Farel main sinetron aja sih, ngapain sih? Farel ditantang. Iya. Daripada kebanyakan wacana, langsung ke lokasi atau saya tantang. Ini ada yang masuk nih yang baru 30 nih, baru daftar. Kita bagi 2 aja. Lebok. Urus. Anda punya cara, punya strategi, punya wacana, yuk jalanin. 15 orang doang. Oh, saya ratusan orang. Farel ditantang sama Om Jen, Bupati Jabar. Kebanyakan wacana aja. Farel Bramasta mengkritik program Kang Deddy Mulyadi tentang pendidikan di barak militer. Gue nggak tahu ya ini videonya si Farel udah lewat di FYP kalian atau belum. Jika belum, kalian bisa langsung nonton di channelnya PAN, Partai Amanat Nasional. Langsung aja ada videonya di situ. Di akhir videonya Farel Bramasta yang ada di akunnya PAN itu ya, Farel itu bilang, menurut kalian gimana? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, ini menurut saya ya, dan saya nggak nulis di kolom komentar karena nggak cukup, jadi saya langsung bikin di video aja. Sebenarnya ya menurut gua pribadi, omongan-omongannya Farel Bramasta itu tidak ada yang salah, karena di videonya Farel itu dia itu
itu menyebutkan beberapa teori ya, salah satunya juga teori psikologi. Tapi permasalahannya ya, di sini saya sebagai anak psikologi, saya menekankan bahwa teori itu bisa berbeda dengan kejadian yang ada di lapangan. Betul. Teori psikologi itu bersifat generalisasi, tapi dalam prakteknya teori psikologi itu juga belum tentu bisa diterapkan di seseorang gitu loh. Jadi Betul. balik lagi, kalau cuma ngomongin teori doang, teori itu banyak banget, tapi balik lagi untuk kerja nyatanya, ya mesti lu sendiri yang turun terjun langsung ke lapangannya. Lihat individu anak-anaknya seperti apa, cocok diterapkan dengan teori yang mana, yang ini, yang itu, apa teori siapa, teori Carl Rogers atau teori siapa, Freud dan segala macam, itu beda-beda per individu. Menurut Feral Bramasta, kalau kita hanya menggunakan teori physical approach ya, itu hanya akan membentuk karakter anak itu menjadi keras, bukan jadi yang tangguh gitu. Well, omongannya Feral itu nggak salah, tapi balik lagi harus terjun langsung ke lapangannya. Makanya ya, menurut gua, saran gua, Feral itu mesti terjun langsung ke lapangan, sama seperti Kang Deddy Mulyadi ya, yang selalu terjun ke lapangan, selalu meriksa, selalu ngecek anak-anak yang ada di barak TNI itu kondisinya seperti apa, ditanyain satu-satu, mau pulang apa betah di sini makanannya enak gak, tidurnya nyenyak gak, dan segala macamnya. Dan Feral tahu nggak kalau banyak anak yang lebih betah di barak TNI daripada pulang ke rumahnya? Tahu alasannya kenapa? Tonton sendiri deh, itu ada banyak banget kalau gue jelasin di sini kepanjangan. Dan kenapa yang dibahas sama Feral Bramasta itu hanya physical approach gitu loh, sedangkan dalam psikologi itu approachment itu nggak cuman fisik aja gitu loh. Kenapa langsung berpikiran pendekatan fisik gitu? Emang menurut Feral tuh di barak TNI itu mereka tuh diapain gitu? Ada psychodynamic approach, ada behavior approach, ada cognitive approach, ada humanistic approach, ada socio-cultural approach, ada banyak, dan itu harus diterapkan ke individunya masing-masing. Semua individu itu nggak bisa sama approach-nya. Bahkan ya dalam psikologi sendiri itu juga ada reinforcement atau penghargaan, dan ada punishment atau hukuman. Ada positive reinforcement, negative reinforcement, positive punishment, negative punishment. Abis Itu sama dia ada udah. dalam psikologi. Berarti hukuman itu memang ada dalam psikologi nih Feral. Kalau Ngana ngomongin psikologi ya, saya balas menurut psikologi juga. Teori tanpa praktek itu sama aja nihil, Feral. Nihil. Kalau cuma teori doang, semua orang itu bisa membuat teorinya masing-masing. Tapi begitu kita praktek, terjun ke lapangan, nggak semuanya bisa diterapkan sesuai dengan teori gitu loh. Malah gua pribadi mikir gini ya, gimana kalau anak-anak yang di barak TNI itu duduk di DPR, nah yang di DPR itu dimasukin ke barak, biar tahu gitu loh, di dalam barak TNI itu mereka disuruh ngapain aja tuh, biar tahu gitu, biar nggak cuma komentar aja menolak, mengkritik kebijakan dari Gubernur Jawa Barat tuh, biar tahu gitu. Atau gini, Feral aja sendiri ya yang mendidik anak-anak natskal itu menurut teori yang benar menurut Feral. Makanya waktu itu gue pernah buat konten ya, konten tentang KDM, Kang Deddy Mulyadi. Di situ ada yang bilang kalau Kang Deddy Mulyadi itu sejak menjabat itu tidak pernah datang ke kantor gitu, tidak pernah nyetor muka gitu ke kantor karena terlalu sering ke lapangan. Lah menurut saya bagusnya seperti itu. Ngapain lu duduk di kantor tapi lu nggak turun ke lapangan, jadi lu nggak tahu situasi kondisi di lapangan langsungnya itu seperti apa. Ya kayak Feral ini duduk aja di situ, nggak tahu situasi kondisinya seperti apa. Bahkan ya di barak TNI itu ya yang gue baca-baca di situ tuh ada dokter, ada psikolog, ada guru biasa, ada guru ngaji juga. Kurang bagus apa ini program? Itu anak-anak yang biasanya di rumahnya nggak dikasih makan sampai kenyang sama orang tuanya, di barak militer, di barak TNI mereka bisa makan dengan kenyang. Yang biasanya di rumah mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak karena kedua orang tuanya selalu berantem, mereka di barak bisa tidur dengan nyenyak karena damai, aman, dan tentram. Ayolah Feral, Anda ini kan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat. Ya sudah sepatutnya Anda turun ke lapangan, langsung berdialog dengan masyarakat gitu loh, langsung terjun gitu, mengetahui apa keluhan-keluhan masyarakat. Minimal lihat lah Anda ya. kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, turun terjun langsung lah ke lapangan, berdialog. Jangan cuman mengkritik dan hanya tahu dari sosial media aja, turun langsung. Kelamaan kalau nunggu pakai teori sama diagnosa, ini kejadian-kejadian kayak gini nih udah lama. Saat ini tuh saatnya kita bertindak gitu, tindakan nyata, kerja nyata, bukan teori lagi. Jangan cuman rapat, terus tindakan nyatanya kagak ada. Ini permasalahan ini mau sampai kapan? Kang Deddy Mulyadi itu juga nggak sembarangan gitu, ciduk anak langsung masuk barak, ciduk anak masuk barak, enggak gitu. Tapi ini berdasarkan persetujuan orang tua si anak tersebut. Bahkan orang tuanya yang meminta ke Kang Deddy untuk memasukkan anaknya ke barak militer. Menurut gue sekian aja ya, maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kritik, saran, solusi yang ada dalam video saya ini bisa diterima dengan baik. Dan buat kalian yang masih mau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Saya membuka dengan sangat lapang kolom komentar saya ini. Terima kasih. Ada anak yang debat juga nih sama si mbaknya Farel. Diagnosa segala macam dalam bahasa-bahasa istilah dia lebih ngerti ketimbang kita ya. Kita mah apa sih, cuma netizen kampungan itu ya. Tuh ditantang. Ada anak baru nih 30, dibagi 2. Nggak usah banyakkan teori. Lu mau kayak gimana tuh? 15 orang doang. Dikasih spur ya sama Om Jen. Feral Bramasta, anggota Oke. DPR RI, Komisi 10, menyoroti program pendidikan karakterna Kang Deddy Mulyadi. Ini gue juga memang gue nggak tahu kenapa ya sama Komisi 10 tuh itu kan kebanyakan dari partai-partai. Mau jadi pertanyaan aing mah sederhana.
Manehna ieu nya Kang Parel sebagai anggota dewannya teu anu terjadi di grassroots seperti apa. Terus manehna apal teu bahwa hari ini banyak siswa atau siswi anu tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Maneh apal teu loba ayeuna siswa atau siswi anu gayana elit tapi ekonomina sulit sehingga hal eta membebani nyekek anu jadi kolotna. Kayang aing memaneh sebagai anggota DPR kuduna teh ulah loba berkomentar anjing ngomongkeun hal-hal anu teoritis bari jeung henteu relevan dengan kondisi dan situasi nu terjadi. Anggur mah sok support kolaborasi anjing lain malah kitu patutan sia teh. Geuleuh aing mah geriran aya program anu berpihak pada rakyat, berpihak pada orang tua, sia mah kalah siga kitu patut anjing. Ujit. Aduh, ini derita nih buat yang nggak ngerti ya. Udahlah, bayangin aja ekspresi gue kenapa bisa ketawa ketika dia ngomong. Pedes guys ngomongnya asli ya. Tapi memang ciri khas Sunda gitu ya. Kalau udah emosi begitu. Yang dukung kebijakan Kang Deddy, rakyat kecil. Yes. Yang ribut, elit yang cuma duduk manis. Yes. Kang Deddy pernah bilang, siapa yang paling mendukung kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang paling menentang? Elit. Dan itu kenyataan yang pahit. Tapi, jujur, saat rakyat hidup susah, anak-anak tidur di kolong jembatan, remaja tawuran karena tak punya ruang ekspresi, Kang Deddy turun tangan langsung. Bukan sekadar janji, tapi aksi. Sementara para elit, komentar dari balik meja, nyinyir dari balik layar, mereka tidak turun ke lapangan, tidak menjemput masalah, tidak menyentuh luka rakyat. Rakyat itu seperti akar. Benar. Tidak menjemput masalah, tapi malah nambah masalah. Itu kalau menurut saya. Itulah para elit. Klik layar, mereka tidak turun ke lapangan, tidak menjemput masalah, tidak menyentuh luka rakyat. Rakyat itu seperti akar. Mereka mungkin tak terlihat, tapi merekalah yang menahan pohon tetap berdiri saat angin datang. Gila, sedangkan elit yang cuma bisa mencibir, mereka seperti daun kering, berguguran saat musim kritik datang. Hari ini kita tidak butuh pemimpin yang disukai elit, kita butuh pemimpin yang dipeluk rakyat, takut kritik karena hatinya tulus. Kang Deddy bukan sempurna, tapi beliau hadir, dan kadang kehadiran itu jauh lebih penting daripada ribuan teori kosong dari balik kursi. Kalau kamu juga percaya pemimpin sejati itu yang dicintai rakyat kecil, komentar kami bersama Kang Deddy. Tag temanmu yang masih dibutakan oleh elit-elit yang cuma bisa membual tapi tak pernah berbuat. Follow dan bagikan video ini biar suara rakyat tak lagi kalah oleh suara elit yang dukung kebijakan. Kalau menurut gua sekarang sudah saatnya Deddy Mulyadi itu lebih lantang lagi untuk menantang mereka. Ini sih kalau menurut gua. Kalau kemarin kan sudah tuh ya, kalau nggak salah di acara TV ya, di Kompas apa di wawancara banyak TV kan, Deddy Mulyadi kan sudah menantang Komnas, KPAI udah ditantang. Pokoknya KPAI mah udah aman dah karena dia udah terjun kan. Komnas, Komisi 10, para elit dan siapapun itu yang tidak mendukung, kalau memang kalian punya wacana ya udah tantang aja. Ya Om Jen udah nantang Farel tuh Komisi 10 kan ya kalau nggak salah ya. Kita kan sebagai ini kan boleh dong mengkritik ya. Ya lo kritik mulu, kerjaan lo tuh digaji bukan untuk ngeritik. Amanat Anda tuh membantu mengayomi masyarakat turun. Oi, Komnas HAM, pada kemana lu? Tuh ada dua nenek-nenek di gunung, tolongin. Anak kecil yang mau dididik kalian teriak-teriak, nangis-nangis, acting sana sini. No, tolongin no, nenek-nenek yang di no. Hak asasi manusia no. Krisis HAM. Jangan enak-enakan doang lu di kantor ber-AC lu semuanya. Rasain nanti keluar dari ruangan kalau misalnya mau ikut nimbrung hal-hal yang viral. No, ada yang viral no. Nenek-nenek dua tuh. Belain dong. Mereka punya hak asasi manusia. Hak. Belain tuh. Kemana kalian? Udah viral kemana-mana tuh. Lumayan kan buat numpang tenar. Biar publik ngelihat kalian itu seenggaknya kerja. Nggak minta anggaran tambahan doang. Emang Komnas HAM lagi sibuk minta anggaran tambahan ya? Tolong komentar.
tidak punya ibu yang meninggal. Nih tonton nih. Dikatakan ya, yang tidak punya ayah dan ibu itu semuanya jadi anak asuh saya ya, dibiayain sama saya. Ini yang cewek-cewek juga. Susah bro. Oke, di sini bisa udah baru datang. Ya sih. Ini MTS SMP. Nanti yang bapaknya nggak ada, nanti jadi anak asuh saya semuanya ya. Tidak punya ibu yang meninggal. Orang segini baiknya masih aja dilaporin katanya tuh. Sekarang kita sudah saatnya untuk membahas mengenai katanya nih Deddy Mulyadi dilaporkan. Ya kita akan dengarkan dulu videonya kira-kira seperti apa. Lalu nanti kita akan coba dengarkan para netizen yang akan memberikan suara. Terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku ya. Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah, saya selaku orang tua murid, oh ini orang tuanya, tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Norak lu. Artinya, anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu adalah subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang serta bakatnya, bukan dibentuk. Nah, permasalahan kenakalan sebetulnya, kenakalan remaja itu menurut kami ya, orang tua siswa ini, kenakalan siswa itu karena mereka tidak didengar. Kemauan mereka, permasalahan mereka tidak didengar, dan itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan. Bukan ujuk-ujuk dibawa ke militer lalu dibina, dididik ala-ala militer. Nah, ada nggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi? Buktinya kemarin saya baca di berita-berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakein baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin dan lain sebagainya. Nah ini, gue baru paham ya. Ini nih pelopornya siapa ini? Yang ngedomplengin siapa ini? Ngebaca artikel, langsung. Ngebaca berita, langsung. Ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM. Sok. Yang pertama, yang kedua, apakah ada jaminan dengan dibawa ke barak militer ini masalah kenakalan itu akan terselesaikan? Kan nggak ada jaminan juga. Apalagi kurikulum untuk pendidikan di militer itu tidak diuji. Tidak terbukti ampuh atau tidak. Nah, kurikulum maupun metode pendidikan yang baik untuk anak terkait dengan permasalahan siswa dan lain sebagainya itu sudah lengkap diatur oleh Kementerian Pendidikan. Guru juga tahu metode dan lain sebagainya. Jadi ketika dibawa ke barak militer itu saya rasa ini sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi bukan memanusiakan manusia, tetapi memiliterkan manusia. Norak ada. Yang ketiga, nggak ada satupun payung hukum yang membolehkan militer untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu nggak ada satupun pasalnya atau payung hukumnya. Nah, dilihat dari sini, kami menduga bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Kami menduga bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Norak paling banget tidak melampaui kewenangannya sebagai gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar hak asasi manusia. Nah, untuk itulah kami mengadukan beliau ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia supaya kebijakan ini dihentikan. Norak asli, norak. Telepon, bapak kamu namanya siapa? Masya Allah, ini anak pintar lagi. Mantap Dan. Dah, jangan panjang-panjang, gue nggak tahu nih aman atau enggak nih. Siapa tadi namanya yang laporin tadi? Suruh nonton nih videonya. Ini loh yang dimaksud program Deddy Mulyadi itu yang begini. Nih tonton nih. Tuh bawa apaan tuh? Kriminalitas itu dableh.
pakai gedek gue. Masih mau dibilang pendekatan. Lu yang ngedomplengin lu siapa sih? Udah ngapain? Nggak ada kerjaan lu. Selamat sore. Gas bang. Baru baca berita di media berkaitan dengan laporan Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Indonesia terhadap Deddy Mulyadi yang dilaporkan ke Komnas HAM. Laporan ini disampaikan oleh salah seorang wali murid di Bekasi yang namanya Aden. Oh, di Bekasi. Saya tidak tahu maksudnya apa ya. Ngelawak itu bang. Dari tindakan dari LBH Pendidikan Indonesia ini. Kalau memang benar tujuannya pengen mengadvokasi, muncul pertanyaan di benak saya. Kebetulan saya juga sama-sama LBH. Saya juga ketua LBH GB Ansor Kota Malang. Saya ingin bertanya terhadap lawan yang seimbang, Direktur LBH Pendidikan Indonesia ini. Kalau memang tujuannya pengen mengadvokasi, semisal kemana selama ini ketika ada kasus-kasus yang berkaitan dengan pendidikan muncul ke permukaan, semisal ke publik. Kayak tadi ya. Beberapa waktu yang lalu yang sampai viral berkaitan dengan kasus kriminalisasi anak guru di Konawe ya, kalau nggak salah itu di Konawe Selatan apa begitu. Kemana aja? Kemana aja berkaitan dengan kekerasan pendidikan di sekolah? Kemana aja selama ini LBH Pendidikan Indonesia ini? Kemana ketika ada seorang murid dirodal paksa oleh gurunya di sekolah semisal? Ayo. Kemana aja kalau pengen mengadvokasi? Kenapa nggak hal-hal kayak gitu yang diadvokasi? Kenapa kemudian kasus-kasus yang menurut hemat saya ini hanya sekedar muatan politik saja? Betul kan? Menurut hemat saya sebagai sesama LBH ini kan hanya mencoba untuk mencari tenar saja. Yes. Kalau menurut hemat saya, kalau pengen tujuannya tenar, pengen dikenal lembaganya, Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Indonesia, advokasilah pendidikan yang sebenar-benarnya. Advokasilah para pihak yang ada relevansinya dengan dunia pendidikan di Indonesia. Betul bang. Jangan kemudian mencari panggung, memperkeruh suasana yang menurut hemat saya suasananya sudah mulai agak tenang. Iya. Sekarang muncul ke permukaan dengan melaporkan Kang Deddy Mulyadi. Apa faedahnya melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Komnas HAM? Nggak ada faedahnya bang. Komnas HAM bukan penegak hukum. Penegak hukum kan satu, kepolisian. Udah jelas. Kedua, kejaksaan. Udah jelas. Ketiga, hakim. Keempat, ya penegak hukum swasta siapa? Ya lawyer atau advokat. Apakah kemudian laporan itu bisa menghentikan kebijakannya Kang Deddy Mulyadi? Nggak bisa. Kan tidak. Anggaplah semisal laporan nanti diterima, kemudian Komnas HAM memberikan rekomendasi menghentikan itu. Apakah kemudian kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini bisa dihentikan oleh rekomendasinya Komnas HAM? Kan tidak. Nggak bisa. Tidak ada faedahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyampaikan laporan yang katanya salah seorang wali murid di Bekasi ini. Saya pengen bertanya, apakah seorang wali murid ini anaknya dibarakkan oleh Kang Deddy Mulyadi? Atau anaknya tidak mempunyai perlakuan khusus, tidak membutuhkan perlakuan khusus, anak baik-baik, kemudian diperlakukan semisal dipaksa, dibarakkan oleh Kang Deddy Mulyadi? Nggak ada bang, baca artikel bang dia bang. Dan dia tidak setuju semisal. Kalau semisal anaknya bukan bagian dari orang yang butuh perlakuan khusus, kemudian ia ikut melaporkan, ngapain gitu ya? Terus legal standing dia apa? Apakah ia dirugikan dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini? Kalau dia mengatasnamakan wali murid. Kalau anaknya tidak dibarakkan paksa oleh Kang Deddy Mulyadi, semisal ngapain? Iya ngapain gitu loh, nggak ada kerjaan. Kemudian terlibat atau menjadi bagian yang melaporkan terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Menurut hemat saya, ke depan orang tua siswa ini, atau bahasanya oknum orang tua siswa yang melaporkan atau menyampaikan laporan LBH Pendidikan Indonesia ke Komnas HAM ini, akan dibully nanti anaknya. Udah pasti itu. Itu dampak apa?
dampak dari apa langkah yang diambil secara gegabah, tidak difikirkan secara matang. Siapa sih oknum orang tua siswa atau wali murid yang namanya Abel ini yang menyampaikan laporan LBH Pendidikan Indonesia ke Komnas HAM ini? Kan perlu kita telusuri siapa sih sebenarnya dia ini. Apakah orang yang punya kepentingan? Apakah anaknya dia dibarakkan secara paksa? Atau jangan-jangan anaknya tidak dibarakkan, dia hanya menjadi bagian kecil ada yang berbeda pendapat. Kemudian memposisikan diri sebagai wali murid semisal. Yang ketiga, menurut hemat saya, saat yang tepat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil kebijakan tegas. Kalau Presiden Prabowo Subianto ini mau komitmen terhadap statementnya berkaitan dengan apa? Efisiensi. Saat ini saat atau momen yang tepat berkaitan dengan ada pembubaran Komnas HAM. Biar apa? Biar tidak membebani uang negara. Kenapa saya merekomendasikan Komnas HAM dibubarkan? Karena saat ini sudah ada kementerian khusus yang menangani tentang HAM ini. Apa? Kementerian Hak Asasi Manusia. Waduh, Komnas HAM minta dibubarin. Ya juga sih, bubarin aja udah. Karena kalau bicara soal efisiensi memang momen yang paling pas ya. Apa yang gaji-gaji ngambil-ngambilin duit negara? Apa coba fungsinya coba? Nimbrung di saat yang kasus-kasus yang viral tapi nggak pernah ke lapangan. Ampun gue. Kementerian Hak Asasi Manusia berkaitan dengan kasus ini, Kementerian Hak Asasi Manusia melalui menterinya yaitu Natalius Pigai sudah memberikan pernyataan resmi bahwa apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini tidak melanggar HAM. Ya, apa yang disampaikan oleh menteri ini kan sudah menegasikan, mewakili dia lah, memposisikan diri sebagai menteri yang notabene-nya adalah mewakili negara. Statementnya itu adalah statement negara karena dia menteri hak asasi manusia. Lah ini kan lucu. Komnas HAM-nya menyampaikan pendapat bahwa Kang Deddy Mulyadi patut diduga melanggar HAM. Menteri hak asasi manusianya yang notabene-nya adalah mewakili negara menyampaikan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini tidak melanggar HAM. Ini kan kontradiktif. Lucu. Mana pendapat mana yang harus diikuti oleh masyarakat kita? Ya saya sebagai pribadi ya yang jelas akan mengikuti kelembagaan resmi menteri yang mewakili negara. Siapa ya? Kementerian Hak Asasi Manusia. Makanya lebih tinggi. Saya merekomendasikan atau menyarankan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas untuk mendukung program efisiensi yang disampaikan oleh Presiden. Bubarkan Komnas HAM itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, malah bikin kisruh suasana saja. Sumpah gue setuju banget sama Bang. Hal-hal yang bersifat baik dengan tujuan mulia itu didukung, malah dibikin kisruh dengan alasan hak asasi manusia. Aneh gitu ya. Kalau bahasanya adalah alasan hak asasi manusia, anggaplah ada hak asasi ada hak asasi manusia di situ yang dilanggar oleh Kang Deddy Mulyadi. Coba hitung prosentasenya lebih banyak mana hak asasinya anak-anak yang pengen menjadi orang yang lebih baik dibandingkan dengan hak-hak atau anak-anak yang dibarakkan dipaksa menjadi orang baik oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Prosentasenya lebih banyak mana? Gitu loh. Jadi ya harus berpikir clear lah. Sehingga apa? Sehingga keberadaan lembaga yang notabene yang menurut saya tidak manfaatnya ini ya bisa bermanfaat lah. Setidak-tidaknya apa? Ya kebijakannya mensupport lah, mestinya juga biar kelihatan ada manfaatnya. Gak tahu saya harus berbicara apa lagi. Udah bang, abang terlalu dalam abang. Salut gue paling suka kalau abang ini ngomong nih. Ya, karena bicara soal efisiensi ini adalah momen yang pas ya. Menteri HAM-nya sudah mensupport, menyetujui, bahkan meminta kepada pemerintah kalau program ini akan sukses, minta diratakan, dinasionalismekan gitu, dimasifkan, ya, dinasionalkan lah ya. Artinya semua bisa, karena kan itu tadi kita harus belajar ke luar negeri tuh TK aja udah dididik militer dan itu kan
boleh pulang, boleh nggak nih kalau misalnya nggak betah. Tapi kenyataannya pada betah gitu, malah banyak orang tua yang mendaftarkan diri. Udah bener kata Deddy Mulyadi, mendingan ditantang aja, suruh ngurusin tuh, jangan usah nimbrung viral tapi teori doang gitu, percuma gitu. Bila perlu kata abangnya dibubarkan aja HAM itu, kericuhin doang gitu. Bener bang, setuju, efisiensi bang. Aduh, lebok sih ya. Duh, Kang Deddy Mulyadi dilaporkan. Lah, yang salah itu anaknya bandel atau yang berusaha mendidik. Ini zaman memang aneh, yang menolong malah ditendang. Kita mulai tanya dulu ya, sejak kapan mendidik anak nakal jadi tindak kriminal? Kang Deddy bukan menelantarkan, bukan menyiksa, bukan menghilangkan hak pendidikan. Yang beliau lakukan adalah menyelamatkan anak dari kehancuran lebih awal. Coba lihat ke lapangan, sekolah sekarang bukan tempat belajar tapi tempat guru takut. Kenapa? Karena anak bisa lapor polisi hanya karena ditegur keras. Betul. Yang dilaporkan ini bukan pelaku kekerasan ya, tapi pelaku penyelamatan. Ironisnya, yang lapor justru menikmati ketidakdisiplinan anak. Lebih memilih anak bebas merusak ketimbang diarahkan jadi orang. Dari sudut pandang psikologi perkembangan, anak usia SMP ke atas butuh batas yang jelas. Menurut Erik Erikson, ini fase pembentukan identitas dan salah satu unsur identitas sehat adalah kemampuan mengendalikan diri. Kalau anak salah harus dikoreksi, kalau liar harus diarahkan, dan metode barat yaitu terstruktur, jelas, disiplin, dan penuh pengawasan. Nah, Ki Hajar Dewantara pun sendiri tak pernah anti ketegasan ya. Prinsip Ingar Sosung Tulodo itu bukan berarti membiarkan anak bebas tanpa batas. Yang dididik Kang Deddy bukan dipukul, tapi disuruh bangun pagi, baris, cuci piring, belajar nilai hidup ya. Apa yang salah ini ya? Atau kita sudah terlalu biasa melihat anak rusak sampai lupa cara memperbaikinya? Jadi sekarang kita tanya, yang benar itu Kang Deddy yang menyelamatkan anak atau orang tua yang melaporkan karena tak terima anaknya dididik keras? Mending anakmu disiplin lewat barak atau dibiarkan bebas sampai ketemu barak beneran, atau dengan kata lain penjara. Setujukah Kang Deddy lanjutkan? Setuju. Udah bang, gua mah setuju aja bang lah. Barak pendidikan, atau kita biarkan generasi kita jadi liar dulu baru ribut belakangan? Tulis di kolom komentar. Iya ya, bingung gue. Kayaknya kalau misalnya ada anak ya kayak tadi tuh gue sempat nayangin tuh, ya anak doan bawa begituan tuh malam-malam tuh ya. Terus tewak masukin penjara aja udah sekalian itu. Yang begitu tuh. Seneng kali ya mereka kayak gitu ya. Komisi 10 seneng begitu. Komnas gitu ya, Komnas HAM gitu ya. Aduh, seneng yang begitu tuh. Orang menterinya aja udah setuju. Malah kalau bisa dibilang gue perhatiin ya, semalam pas lihat pedatonya itu maju paling depan deh gitu menteri sekarang itu. Gokil sih. Gue suka banget tuh menteri ya. Lu pejabat apa netizen sih? Kerjaannya ngeritik mulu. Bingung gue. Kalau misalnya mau ngeritik terus kerjaannya, mendingan tukeran aja yuk. Netizen yang jadi pejabat, Anda jadi netizen. Selesai. Enak kan sepos-posnya Anda jadi ngeritik. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mampir. Mohon maaf nih, sebetulnya videonya masih ada beberapa lagi, cuma nanggung lagi guys. Waktunya ini udah gila, gue udah hampir 1 jam guys. Nggak tahu kalau dia jadi berapa menit. Mohon maaf kalau ada kata salah ya guys ya. Kadang-kadang kita tuh terbawa emosi dengan video yang kita reaction ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, hampura ya guys ya. Terima kasih banyak. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.